Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Prodi PAI 4D Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah kurikulum di negara Maroko. Tahap pertama adalah sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di negara Maroko hanya mengutamakan pendidikan agama saja dan tidak terlalu mementingkan pendidikan umum. Pendidikan agama di Maroko dilakukan di masjid-masjid dan di zawiyah. Hal tersebut dilakukan atas inisiatif para ulama dan masyarakat Maroko. Kemudian tahap kedua, yaitu setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya untuk memasukkan pendidikan umum ke dalam kurikulum di Maroko, yaitu dengan cara membuat kebijakan memasukkan pelajaran umum sepertiga dari pelajaran yang ada. Upaya tersebut diterapkan pertama kali di Universitas Korowiyen Maroko. Tahap selanjutnya yaitu menjadikan mazhab Maliki sebagai dasar dari pendidikan yang ada di Maroko. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Maroko karena pada saat itu muncul banyak kelompok pemberontak yang menganggap pemerintah Maroko lebih condong ke sistem pendidikan ala Prancis daripada pendidikan asli Maroko, dan juga banyak perselisihan antar mazhab. Oleh sebab itu, pemerintah Maroko menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara Maroko dan mengharuskan semua pendidikan agama di Maroko untuk mengikuti mazhab Maliki. Pada bulan Januari tahun 2000, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur pendidikan agama di madrasah atau lembaga pendidikan asli, Madrasah Al-Athiqah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa madrasah terdiri atas beberapa tingkat, yaitu pendidikan anak usia dini, At-Ta'lim Al-Ula, sekolah dasar, At-Ta'lim Al-Ibtida'i, tingkat menengah, At-Ta'lim Al-Idadi, tingkat atas, At-Ta'lim As-Sanawi, serta perguruan tinggi, At-Ta'lim Al-Ali. Itulah sejarah kurikulum yang ada di Maroko. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tingkatan pendidikan di Maroko dan kurikulumnya. Yang pertama yaitu Ta'lim Al-Ula atau Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar keluarga Maroko akan mendaftarkan anak-anak mereka selama 2 hingga 3 tahun di Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak biasanya terdiri dari kelas pengantar dalam bahasa Prancis, Arab, dan terkadang bahkan Inggris. Anak-anak juga diajarkan seni dan kerajinan tangan, serta aktivitas dalam ruangan yang menyenangkan. Tingkatan selanjutnya adalah Ta'lim Al-Ibtida'i atau sekolah dasar. Pada rentang usia 5 hingga 6 tahun, anak-anak diwajibkan menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun. Bahan ajar kurikulumnya mencakup bahasa Arab, bahasa Prancis, sains, pendidikan Islam, matematika, sejarah, dan geografi. Pada kelas 6, siswa diwajibkan untuk lulus ujian standar yang dikenal sebagai Examen Normalisé. Ujian ini menguji pengetahuan siswa dalam setiap mata pelajaran di kelas 6 dan diselenggarakan secara seragam di seluruh wilayah. Tingkatan selanjutnya yaitu Ta'lim Al-Idadi atau sekolah menengah. Sekolah menengah di Maroko berlangsung selama 3 tahun dengan struktur kurikulum yang mirip dengan sekolah dasar, namun dengan tambahan mata pelajaran bahasa sekunder seperti bahasa Inggris, Spanyol, atau Jerman. Pada kelas 9, siswa diwajibkan untuk lulus ujian standar yang dikenal sebagai Troisième Année Collège. Ujian ini menguji pengetahuan siswa dalam setiap mata pelajaran kelas 9 dan diselenggarakan secara seragam di seluruh wilayah. Ujian tersebut mencakup bahasa Prancis, Arab, matematika, fisika, biologi, pendidikan Islam, sejarah, dan geografi. Namun, bahasa sekunder tidak disertakan dalam ujian tersebut. Tingkatan selanjutnya yaitu Ta'lim As-Sanawi atau sekolah menengah atas. Setelah lulus dari ujian sekolah menengah, siswa dapat memilih dari 3 cabang studi yang diinginkan untuk masuk ke sekolah menengah atas. Cabang studi tersebut antara lain cabang sastra, cabang sains, dan cabang teknologi. Kemudian di akhir pendidikan menengah atas di Maroko,
siswa mengikuti ujian nasional yang dikenal sebagai bakalaureat atau sering disingkat menjadi BAK. Ujian ini mirip dengan ujian kelulusan SMA atau ujian negara bagian di beberapa negara lainnya. Bakalaureat adalah ujian standar yang diambil oleh semua siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas dan hasilnya sangat memengaruhi kemungkinan mereka untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau universitas. Setelah menempuh sekolah menengah atas, siswa bisa melanjutkan kuliah secara gratis ke universitas mana yang diminati, dan siswa diharuskan mengikuti ujian masuk yang disebut konkurs untuk setiap universitas yang mereka minati. Agar bisa mengikuti ujian masuk tersebut didasarkan pada nilai siswa di tahun kedua dan ketiga sekolah menengah atas. Sebagian besar universitas, misalnya sekolah kedokteran, arsitektur, jurnalisme, studi pertanian, sekolah dokter hewan, dan sejenisnya meminta untuk lulus ujian masuk. Sedangkan perguruan tinggi negeri lain yang fokus pada jurusan sejarah, sosiologi, psikologi, atau bahasa hanya membutuhkan ijazah SMA. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Kita berjumpa lagi di lain video. Wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.